Kadal. Kadal yang ngeliat kesini loh. Itu yang sering. Ini yang suka muncul. Iya, suka hantuin. Kadal, orang-orang gede. Ini berarti kayak ini binatangnya jadi-jadian gitu? Saat mengubur itu di situ itu pakai binatang kadal, paku, baju sama silet. Oh, ini yang dikubur semua datang ke sini. Dalam kendi. Yang dia bilang tadi dia kubur barengan sama baju. Depan rumah. Di halaman rumah. Depan rumah. Gila deh. Kok kamu jahat sih? Kenapa sih kamu punya pikiran kayak gitu? Ini loh Mbak. Siapa sih yang nggak kesal kalau udah kerja bertahun-tahun tapi nggak dihargai? Hei, rezeki itu bukan di tempat yang kamu dipecat doang loh. Nggak baik kamu ngelakuin kayak begini loh. Iya benar. Tapi kan ya udah bertahun-tahun nggak dihargai mulu kan ya saya nggak terima. Ya ini kan dampaknya bukan cuma ke kamu. Ke banyak orang loh. Kita semua di sini jadi kena teror. Ya itu makanya saya dendam banget kalau Iya, Mbak Dian hidup pakai dendam ya. Tapi bahagia nggak? Justru itu waktu itu dendam dan sekarang saya nyesal. Makanya datang ke Roy biar bisa bantu saya biar bebas dari semua ini. Kamu perlu kanvas ini untuk apa, Roy? Saya mau lukis. Biasanya makhluk halus tuh nggak suka dilukis. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu gambar gue. Bisa di-cleansing untuk pergi nggak sih, Roy? Biar keluar dari badannya Dian ini. Pakai apa, Kak? Ini biar nggak masuk lagi ya? Iya. Ini apa, Kak? Ini lingkaran supaya nggak ada yang masukin untuk di dia sekarang. Ini bubuk sucinya ini yang bikin dia bisa kayak ngelindungin gitu supaya nggak ada yang masuk. Tapi dia kalau bisa nyerang siapa aja artinya emang bahaya ya. Maksudnya kenapa, Bay? Ya kalau dia bisa nyerang dia aja sama kamu dan kamu juga ngerasa nggak nyaman gitu. Aku udah ngerasa nggak nyaman dari awal kok, Bay. Aku udah ngerasa nggak nyaman dari awal. Dia ini. Mbak Dian dengar saya. Tuh. Mbak Dian tahan dulu ya, diam dulu, jangan gerak dulu. Ini lagi di proses cleansing sama Roy. Tadi yang menguasai badannya Mbak Dian udah keluar, dan ini supaya nggak kembali masuk lagi ke dalam. Itu, yang digambar itu, yang nguasain badannya Mbak Dian. Padahal saya belum selesai melukis. Dia bisa nyakitin dirinya sendiri loh, Kak Roy. Ini saya Ini ngeri. ditaruh ke kepalanya loh tadi loh. Iya. Tajam loh itu, kalau kena Tajam kepala. loh ini loh. Tajam banget. Bisa berbahaya buat saya. Iya, ini kalau udah dijagain sama bubuk suci, ini biar kamunya juga bisa nyelesain gambarnya, Roy. Seperti apa sih sebenarnya sosoknya? Sosoknya semuanya hitam. Be careful. Ini tangannya. Dia masih di sini, Roy. Sekitar sini. Dia masih ada di sini tapi ngumpet karena ketakutan. Udah nggak bisa masuk lagi ke Dian. Udah nggak bisa masuk lagi ke Dian karena di blessing dengan bubuk suci. Oh, sana. Udah.
Dian. Mbak Dian. Mbak Dian, sadar? Langsung dibawa aja lukisannya, Bang Sofyan. Boleh minta air gak? Hati-hati bang, itu masih panas tuh. Mbak Dian sadar? Sadar. Minum. Minum ya, buka dikit ya. Kenapa kamu nggak mau minum? Diminum aja, Mbak. Diminum, nggak apa-apa. Buka dikit aja. Enam. Kita duduk lagi deh. Mbaknya masih sebel sama saya. Sudah biasa nih rasanya, enak. Kira-kira masih ada gak sih Kak Roy sosok lain di ini loh, di diri dia? Masih Aku ada. lihatnya kayak masih ada ya. Iya, masih ada banyak Karena gitu. masih beda. Tapi mudah-mudahan dengan kamu mendekatkan diri sama yang di atas bisa lebih ini ya, lebih teratur lah, Iya. lebih Ini bijak. sementara ya? Ini sementara. Sementara Kak. Sementara. Oke, Mbak Dian. Ini mudah-mudahan langkah awal nih supaya Mbak Dian bisa mengubur dalam-dalam dendamnya, bukan malah barang-barang yang bisa mencelakakan yang dikubur. Ya, Mbak Dian boleh meninggalkan studio dan kami harap yang terbaik buat Mbak Dian dan segera ketemu dan dapat pekerjaan yang lebih baik juga. Terima kasih. Selamat malam. Are you okay Kak? Not really. Dia pucat loh Kak Bayu. Aku Sebenarnya. agak worry loh. Iya. Cuma nggak apa-apa. Oke. Jadi kita istirahat sebentar paling. Iya. Oke. Berhenti menyakiti orang lain dengan dendam. Karena sakit hati atas perbuatannya, semua akan membuat Anda menyesal dengan diri Anda sendiri. Tadi kamu bilang ini solusi sementara buat Dian. Masih ada benda-benda lain memang di Pastinya, rumahnya masih iya. menyimpan banyak hal ya. Di rumahnya saya, di lokasi tersebut saya yakin masih ada benda-benda lain yang tersebut. Iya, yang dikubur itu Yang tuh dikubur yang itu gitu. sebenarnya harus diambil. Betul, yang dikubur itu seharusnya bisa diambil lalu dilepaskan. Seperti itu sih. Tapi aku Akan ada malah penelusuran kali ya harusnya. iya, tapi aku lihat si Mbak Dian kayak gitu malah kasihan loh. Sebenarnya kasihan, tapi ya itu dia karena dendam akhirnya nggak bisa pikir pakai logikanya. Dia bukan cuma nyakitin orang lain tapi ke dirinya juga. Bener. Mm-mm. Oke, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dian. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di depan rumah partisipan kita, Mbak Dian, dan saya ingin membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Dian. Mbak Dian! Mbak, saya Frisly. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker sama clip on ya. Oke. Silakan. Makasih Kak. Mbak Dian kelihatannya pucat banget. Mbak Dian nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mbak Dian tapi serius nggak kenapa-napa kan? gak kenapa-apa, gak apa-apa. Terus semenjak kemarin dari studio masih ada gangguan atau gimana? Masih? Masih ada gangguan, digangguin mulu. Digangguin? Yaudah deh Mbak, biar cepet kita langsung masuk aja ya Mbak, saya mau ngeliat juga. Ya. Silakan Mbak Frisly. Kenapa Mbak Dian? Takut. Takut? Iya, ada yang gangguin. Ada yang gangguin?
Yang gangguin Mbak Dian itu? Kayak sosok kuntilanak kayak gitu gede. Sosok kuntilanak. Kayak ini Mbak Dian nggak apa-apa, lemes banget, keringetan banget soalnya. Nggak apa-apa, cuma takut. Oke, pemirsa, jujur dari mulai saya masuk ke ruangan ini, saya ngerasain aura yang nggak enak banget, aura pekat. Tapi kayaknya aura itu berasal dari sebuah benda atau sesuatu. Mbak Dian, Ya, aku boleh minta izin nggak untuk nyari sesuatu di sini? silahkan Mbak. Ya udah, Mbak Dian tunggu ya. Soalnya ini berasa banget dan beda gitu. Mana ya? Ini apa? Ini bisa dilihat pemirsa. Aku nemuin ini di ruang tamunya. Kok aneh banget sih? Ternyata ini penyebab kenapa Mbak Dian juga lemes banget. Karena dari benda ini dia menyerap energi dari tubuhnya Mbak Dian. Mbak Dian, saya mau tanya, ini isinya ada pasir, ada paku-paku ini. Mbak Dian, saya mau nanya, Mbak Dian tuh punya musuh ya? Enggak sih. Nggak punya musuh. Soalnya pemirsa, kenapa bisa ada benda seperti ini dan ada pakunya? Biasanya ada seseorang yang emang mengirimkan untuk dia. Dan setahu aku juga emang Mbak Dian kan yang malah menyantet seseorang karena rasa sakit hatinya Mbak Dian. Ini dia berarti, ini aku sita ya Mbak. Sekarang aku mau nanya, Mbak Dian biasanya digangguin sama si sosok kuntilanak yang tadi Mbak Dian cerita itu di mana? Bisa di belakang. Di sana? Di sana. Yaudah, kita langsung sana aja deh Mbak. Silakan. Kak Sri, aku minta tolong, sorry. Ayo, gimana? Astaga. Kak Sri, bantuin aku, Kak. Mbak, bisa bangun. Tidurin dulu deh, Kak. Ayo. Pemirsa, sekarang ini aku ngeliat ada sosok kuntilanak di sebelah situ. Jadi itu sosok yang dimaksud sama Mbak Dian tadi, yang selalu ngegangguin Mbak Dian. Aku minta tolong air dong, Kak. Mbak, sekarang udah bisa bangun. Oke pemirsa, ini emang sosok si kuntilanak ini emang ngegangguin. Cuma aku bingung kalau misalnya Mbak Dian bilang dia kan yang mengirimkan si santet itu ke orang lain. Tapi kenapa sosok ini malah ngegangguin Mbak Dian? Pasti ada sesuatu yang menarik sosok ini untuk tetap ada di sini. Kak Sri, aku minta bantuan kakak dong kak. Ini aku ngerasa nggak enak banget kak di sini. Tapi aku juga nggak tahu ada barang, benda atau sesuatu nggak di sini. Jadi bantu aku cari ya kak. Itu apa ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Hati-hati kak. Oke. Hati-hati. Ada lagi nggak? Itu ada tuh binatangnya tuh. Iya. Apa yang lintah ya? Iya, lintah. Ini juga merupakan tanda-tanda kalau ada orang yang disantet, bisa tiba-tiba ada hewan yang nggak masuk akal dan nggak mungkin gitu tuh hewan ada di sini. Tapi ini banyak banget lintah. Terus ada telur. Kayaknya kita bawa deh kak. Oke. Iya. Hati-hati kak. Ini lintahnya aku buang nggak apa-apa? Iya kak. Kak Sri, aku boleh minta tolong ambilin mangkok atau piring. Kita harus pecahin telur ini. Karena aura merah itu benar-benar pekat banget pemirsa. Dan itu ada di telur itu yang aku lihat. Cuma aku nggak tahu
tahu ada apa. Dan sosok kuntilanak itu juga masih berdiri terus di sana ngeliatin kita. Ini aku pecahin ya. Iya kak, coba tolong dipecahin. Mbak, lihat ya mbak. Itu apa, Fis? Itu apa? Rambut. Darah ini, Fis. Rambut ini, Fis. Iya kak, itu rambut karena Mbak Dian ini nyantet seseorang yang Mbak Dian ini sakit hati. Nah mbak, sebenarnya ini udah nggak benar banget. Karena yang aku lihat santetnya pun berbalik ke Mbak Dian sendiri. Makanya kenapa badannya Mbak Dian juga sekarang nggak enak banget. Dan si sosok kuntilanak itu malah jadi ngegangguin Mbak Dian gitu. Yaudah kak, nanti ini tolong kita bawa aja ya sekalian sama yang tadi itu. Sekarang aku minta tolong ambilin lada kak. Maaf, tolong ambilin lada. Mbak Dian tunggu ya. Mbak Dian. Tahan ya mbak kalau sakit. Mbak kalau mau muntah nggak apa-apa, muntahin aja. Muntahin aja, Mbak. Iya, jangan malah ditahan ya. Iya. Apa itu, Fris? Itu ada, sorry, ini paku. Ada paku. Gak apa-apa kak, ini artinya juga aura-aura yang ada di telur tadi yang kita udah pecahin dan barang-barang tadi juga udah keluar. Sekarang sosok si perempuan itu juga sekarang udah nggak ada. Nah pemirsa, ini juga pembelajaran untuk kita karena yang aku lihat Mbak Dian ini ngelakuin santet itu juga sendiri tanpa dia tahu seperti apa. Mbak Dian tuh sebenarnya juga nggak ngerti apa-apa loh mbak. Tapi Mbak Dian berani buat ngelakuin hal kayak gini ke orang lain, makanya berbalik ke Mbak Dian sendiri. Dari apa yang saya lihat, Mbak Dian tega menyantet seseorang karena rasa sakit hatinya. Ternyata santet itu malah berbalik ke dirinya sendiri karena Mbak Dian bukan seseorang yang mampu melakukan hal tersebut. Sakti dari saya. Sekarang Mbak udah tahu kan dampaknya apa? Sekarang gini aja deh Mbak, aku masih ngelihat di badan Mbak Dian ini ada sesuatu yang belum bisa sepenuhnya sembuh. Kecuali Mbak Dian datang ke orangnya, terus mengakui perbuatannya, terus meminta maaf juga. Ada barang lagi nggak Mbak Dian yang Mbak Dian pakai untuk nyantet dia? Ada di mana kalau ada? Coba kita ke kamar. Di mana? Kamar. Kamar. Oke. Ayo, anterin saya ya Mbak ke kamarnya. Ini kamar Mbak Dian. Iya. Terus barangnya itu ada di mana Mbak? Ya ampun, ini bisa dilihat Mbak Dian emang bener-bener niat waktu itu buat nyantet orang itu. Tapi Mbak Dian tuh nggak pernah tahu kalau santetnya ternyata berbalik ke badan dia sendiri. Mbak Dian, ini semua saya sita ya. Ini semua saya ambil. Ada tempatnya lagi nggak Mbak? Ada. Ada di mana? Oke. Maaf. Kak Sri. Kak, aku minta tolong ini tolong dibawa. Digabung sama yang tadi itu ya Kak. Mbak Dian, sorry, sini deh. Ini pembelajaran banget buat Mbak Dian. Iya. Lain kali jangan pernah kayak gini lagi. Kalau emang kita sakit hati sama seseorang, lebih baik kita memaafkan atau mengikhlaskan perbuatannya. Bukan malah kita menyantet dia, apalagi kita sebenarnya nggak tahu. Dan itu bener-bener salah banget pemirsa. Ya udah, Mbak Dian sekarang udah tahu ya semuanya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Saya pamit ya Mbak.
Malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin. Atar dan Dian, dua-duanya punyai jimat dan dua-duanya adalah pelaku mistis. Atar untuk memperlancar usahanya, tapi Dian untuk membalaskan dendamnya. Gimana komentar kamu, Roy? Atar mengerikan, kalau mau makan jadi inget gituan, jadi saya jadi kepikiran. Tapi kalau Dian itu sosok yang sebenarnya hatinya baik mungkin. Tapi saya ada insecure aja, ada nggak nyaman aja entah kenapa. Sama Dian Iya, sama dia, dan ternyata benar Mbak Dian ternyata memang tidak suka dengan saya. Sama-sama pelaku mistis, namun saya yakin dua-duanya masih ada harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Masih ada harapan Masih untuk berubah ada, lebih masih baik. ada, masih Setelah dong. malam hari ini ya, Atar dan Dian terutama. Pasti. Hilda, gimana komentar kamu? Ya aku cuman berharap gitu loh buat Mbak Dian ataupun Mas Atar. Kalau untuk Mas Atar ke depannya, walaupun usahanya yang namanya rezeki itu kan udah ada yang ngatur gitu loh. Aku sih berharapnya nggak ada orang yang jualan pakai gini-gini ya. pesugihan kayak gitu, nggak usah lah gitu. Terus kalau buat Mbak Dian gimana ya? Itu sih harus dari diri kita sendiri ya kalau mau berubah ya. Aku berharapnya sih ya lebih percaya sama yang di atas aja sih. Setuju. Iya sih. Oke, mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini jauh lebih baik ya. Hilda, Fitri ya, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dan jangan kapok ya hadir di sini ya. Oke, sukses untuk semua rencana Thank baiknya. you. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih. you, Kak Roy. Penjelasan dan Terima kasih, pencerahan Hilda. buat kita semua. Baik, terima kasih. Selama kita punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.